Berita buruk. Kau akan mengajak ayahmu nanti sore ke sini, sayang? Tanya Sebastian. Nana mengangguk. Mas sudah pulang kan? Aku usahakan pulang, jawab Sebastian menarik sang istri untuk dia cium keningnya. Mereka masih bergumul di bawah ranjang dengan saling memeluk satu sama lain. Nana mengangkat pandangannya menatap Sebastian. Mas, ya sayang, mau punya anak laki-laki atau perempuan? Sebastian terdiam, dia mengusap pipi sang istri. Aku tidak masalah dengan jenis kelamin asalkan itu berasal dari rahimmu. Nana menyembunyikan senyuman malunya dengan memeluk kembali sang suami, membuat Sebastian gemas dengan tubuh istrinya yang mungil itu. Mandi yuk, Mas mau dimandiin lagi? Mengubah pengucapan sang istri, Sebastian mengatakan, kita mandi bersama. Seketika Nana dengan sigap melingkarkan tangannya di leher sang suami yang membawanya ke kamar mandi. Kamar mandi yang tidak biasa, mereka memiliki jacuzzi di dalam sana. Dengan air hangat yang mengalir, keduanya masuk ke dalam sana. Oh astaga, gumam Nana yang merasakan kulitnya bersentuhan dengan air. Ini hangat sayang? Ya aku tahu, jawab Nana dengan polos dan mendekat ke arah Sebastian. Tunggu sayang, ucap Sebastian yang pikirannya entah kemana. Aku belum siap, aku harus berangkat kerja pagi sekali. Nana yang kebingungan itu memilih menjauh dan duduk di anak tangga sambil meredam diri. Kalau kamu mau ya gak apa-apa sih, gak mau, ucap Nana yang lebih fokus pada busa. Sebastian berdaham, dia mengira istrinya akan merengek meminta padanya. Mas, kabar Mikael gimana? Papaku yang rawat dia? Ya maksud aku kabar dia gimana? Baik, kayak biasa aja, tapi emang dia nanyain terus mamanya, tapi papa rawat dia dengan baik kok. Kamu masih benci sama dia? Masih kesal? Iya, yang aku takutin dia ketemu ayah kandungnya suatu saat nanti. Kemana ya kandungnya sekarang? Dalam penjara sayang, untuk beberapa tahun mungkin akan baik-baik saja, tapi bagaimana jika suatu saat Mikael tahu tentang orang tuanya yang sebenarnya dan tentang kita? Tentang kita? Tanya Nana dengan suara yang terdengar tidak suka. Maksudku, tentang ibunya yang mantan aku sayang. Gak ada yang salah, saat waktunya tiba kasih dia pengertian dan jelaskan semuanya. Maka tidak berpikir kebohongan akan bertahan selamanya bukan? Sebastian terdiam, ada beberapa hal yang belum dia katakan pada Nana. Sebastian tersenyum memandang foto istrinya yang dipajang di meja kerjanya, dan saat Sebastian sedang menikmati keindahan wajah istrinya, pintu ruangannya tiba-tiba terbuka. Sid, umpat Sebastian kaget, ternyata itu adalah David. Halo Bas, kau merindukanku? Enyahlah, jangan seperti itu. Kau akan cepat tua sebelum punya bayi. Berhenti mengatakan itu. Apa ayahmu masih memberimu syarat itu? Tanya David. Syarat apa? Supaya kau dapat perusahaan kau harus memberinya bayi. Sebastian terdiam, dia belum menanyakan hal itu lebih dalam lagi, tapi Mikael bukan anak kandungnya. Tapi aku melihat Arnold begitu menyayanginya. Berhenti membuatku panas. Apa aku terlihat seperti matahari bagiku? Sebastian memutar bola matanya malas, dia benar-benar kesal, apalagi jika membahas tentang perusahaan. Tidak mungkin dia memberikannya pada Mikael, bukan? Tidak ada yang mustahil, aku kesini untuk menanyakan tentang Luke, dia sepertinya tidak menyukai Medina. Aku mengetahuinya, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan jika itu menyangkut orang tua. Luke pun akan tunduk. Tidak. Apa menjadi duda lagi pula dia masih muda. Aku cemburu pada umurnya yang sangat muda dan... ucap Sebastian memberi isyarat saat ada telepon masuk. David segera bungkam dan memilih masuk ke dalam kamar temannya. Hei, kau mau kemana? Mengacaukan kamarmu. Tidak sempat melarang karena telepon berbunyi, Sebastian mengangkatnya dulu. Halo, ada apa Hans? Ayah kandung Tuan Mikael kabur dari penjara, kini dia menjadi buronan. Musuh. Selama perjalanan pulang, Sebastian lebih banyak melamun bertanya-tanya bagaimana pria itu bisa kabur. Hans? Iya Tuan. Tidak ada jawaban dari Sebastian membuat Hans menatap lewat kaca spion dalam. Apa yang Anda pikirkan Tuan? Bagaimana dia bisa kabur? Pria itu mantan napi, dia pernah melakukan hal yang sama. Kalau dia pernah kabur, kenapa polisi tidak memberikannya pengawasan lebih ketat? Dalam suara itu, Hans mendengar kekhawatiran majikannya. Dia segera menjawab. Dia akan segera ditangkap, Tuan. Jangan khawatir. Jangan biarkan dia mendatangi rumahku. Tentu tidak, Tuan. Apa papaku tahu tentang ini? Tuan Arnold yang pertama tahu. Baguslah, dia mungkin akan meningkatkan keamanannya juga. Berbicara tentang ayahnya, Sebastian baru ingat kalau ayah mertuanya akan datang. Hans, kita harus beli sesuatu untuk ayah mertuaku. Anda ingin membeli sesuatu, Tuan? Ya, beli roti saja, dia sangat menyukainya.
Baik, Tuan. Hans memarkirkan mobil di depan toko roti ternama. Dia keluar meninggalkan majikannya yang sedang melakukan apa-apa di dalam sana. Sebastian benar-benar khawatir jika mantan pacar Lucille melakukan sesuatu. Tidak menunggu waktu lama, Hans kembali dengan satu kotak roti. Saat itu Sebastian sedang memainkan ponselnya. Dia memutar-mutar ponselnya dengan jari. Ada rasa ragu untuk menelpon ayahnya, dia masih merasa gengsi. Sampai akhirnya ponselnya berbunyi, ayahnya menelpon. "Halo, Dad. Bas, kamu mendengar hal itu?" "Ya, dia menjadi buronan. Dia berpengalaman keluar masuk negara lain, jadi hati-hati dan perhatikan keluargamu." "Ya, aku akan melakukannya." "Bagus kalau begitu." "Tunggu, Dad," ucap Sebastian menahan panggilan ayahnya agar tidak terputus. "Ada yang ingin kau tanyakan padamu?" "Apa?" tanya Arnold. "Apa? Katakan, ada apa denganmu? Kenapa mendadak ragu?" Keraguan Sebastian saat bicara dikarenakan oleh sang istri yang selalu memiliki kalimat yang membuat Sebastian terdiam. "Son, katakan apa yang ingin kau ketahui." "Apakah aku tetap harus memberikannya seorang bayi laki-laki agar bisa mendapatkan perusahaan? Itu tidak akan berubah." Sebastian berdecak heran. Bagaimana bisa ayahnya melakukan ini? "Tapi Daddy, tahu kalau Michael bukan anak kandungmu?" "Ya, tapi aku tetap menyayanginya. Dan persyaratan itu tetap ada. Berikan aku cucu laki-laki atau perusahaan tidak akan menjadi milikmu." Nana melihat wajah ayahnya terkagum-kagum dengan rumahnya. Beliau terlihat bahagia melihat anaknya tinggal di tempat yang layak disebut sebagai istana. "Ayah, ayo keliling bersama Nana." "Biar aku yang mendorong kursi rodanya," ucap Rina yang enggan melepaskan. "Biar ibu saja ya." Nana akhirnya mengangguk dan melangkah diikuti Rina yang mendorong kursi roda. "Lia, kau mau ikut?" "Tidak," ucap Lia yang memilih memakan makanan yang ada di meja dengan lahap. Sebastian awalnya terdiam di sana menunggu istrinya kembali dan makan malam bersama, tapi melihat Lia yang makan cemilan dengan lahap membuat Sebastian ingin pergi dari sana. "Kang Mas mau kemana?" "Nyusul istri saya." "Aku boleh jalan-jalan ke depan?" "Silahkan." Lia berdecak, sepertinya suami Nana sangat mencintai Nana hingga tidak melihatnya yang sudah dandan berjam-jam. Karena bosan, Lia berjalan-jalan keluar. Dia melangkah ke halaman depan dan dari sana dia melihat ibunya tertawa dengan Nana. Membuat Lia mengepalkan tangannya menahan rasa kesal. Dia iri dengan semua yang dimiliki Nana, bahkan sekarang ibunya menjadi menyayangi Nana. Ingin meluarkan amarahnya, Lia pergi keluar gerbang dahulu dan mencari tempat yang sepi untuk berteriak. "Aku benci Nana." "Hai." "Astaga," teriak Lia kaget. Dia membalikkan badan dan terkejut melihat bule yang memakai hoodie. "Hai, siapa kau?" "Aku Step," ucapnya dengan tersenyum.